sampai kepada Allah adalah takwa. Allah tidak butuh daging. Allah tidak butuh kurban kita yang terbaik. Allah tidak butuh ibadah kita. Kitalah yang butuh kepada Allah. Allah tidak butuh sholat kita. Allah tidak butuh zakat, haji kita, semua tak butuh. Tapi kitalah yang butuh kepada Allah. Kitalah yang membutuhkan ibadah-ibadah agar kita bisa sampai kepada Allah. Kitalah yang menjadi suatu asupan kita. Dengan sholat itulah maka kita akan bisa tenang hidup kita. Orang tanpa sholat, padahal bagaimana dia bisa hidup dengan tenang? Bagaimana dia bisa merasakan kehidupan dunia ini dengan penuh kenikmatan? Kalau dia nggak sholat, kalau dia sholatnya pun kalau tidak ada maknanya, hanya sekedar sholat lahiriah saja, maka tidak akan sampai kepada Allah. Karena itu perlu kita perbaiki sholat. Ibadah ini adalah suatu hal yang menjadi kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah memang tuntutan, kewajiban. Tapi tuntutan ini sebenarnya adalah untuk kita sendiri sebagai hamba Allah. Kita butuh Allah. Allah tidak butuh kita. Walaupun tidak ada manusia yang menyembah kepada Allah, Allah tetap berkuasa. Makanya kita berdoa, kita meminta kepada Allah. Jangan sekali-sekali kita menuntut kepada Allah agar doa kita diijabahi. Menuntut, saya minta ini, saya minta mobil, saya minta rumah. Ini tuntutan. Tapi yang perlu kita tunjukkan kepada Allah adalah rasa butuh kita kepada Allah. Kita gak akan bisa punya rumah kalau gak dibantu oleh Allah. Kita gak bisa hidup kalau gak diberikan rezeki oleh Allah. Ini yang harus kita tunjukkan dalam doa kita. Bukan melihat benda apa yang mau kita tuntut, yang mau kita mau, bukan. Tapi tunjukkan kehinaan kita kepada Allah, kebutuhan kita kepada Allah, sehingga kita berdoa benar-benar minta kepada Allah atas dasar kita sebagai hamba, bukan menuntut. Kalau kita tuntut berat, maka justru itu akan apa yang akan kita dapatkan semakin tidak ada nilainya. Kenapa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah itu gak bisa dihitung. Kalau kita hitung, maka akan sedikit jadinya nikmat Allah. Gak usah dihitung, biar Allah yang dihitung. Kita gak bisa menghitung. Kita nikmati. Yang penting kita dekat kepada Allah. Kita berdoa, kita beribadah semaksimal mungkin. Ini yang menjadi makna daripada kurban dan haji. Selanjutnya kaitannya dengan kurban dan haji dalam masa-masa sekarang ini. Sekarang kita dalam masa pandemi COVID-19, ada kebiasaan baru yang harus kita lakukan. Ada istilah new normal, menjadi suatu kelaziman, menjadi suatu keniscayaan yang harus kita patuhi. Kita tidak boleh abai dengan aturan-aturan dari pemerintah tentang pemakaian masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Ini tidak boleh abai. Karena apa? Ini juga perintah daripada ajaran agama Islam. Contoh yang sudah terjadi di Indonesia sebelum ini, walaupun bukan wabah, adalah Sunan Kudus. Beliau menerapkan suatu kebiasaan baru, bukan kurban dengan sapi, tapi kurban dengan kerbau. Ini suatu kebiasaan baru. Karena pada saat itu masih banyak orang-orang Hindu yang tentunya akan tersinggung apabila kita berkurban dengan sapi. Dan ini menjadi kebiasaan sampai sekarang. Dengan kepatuhan masyarakat Kudus pada saat itu, maka makanan kerbau menjadi makanan favorit sampai sekarang. Bermanfaat bagi masyarakat Kudus. Bisa menjadikan suatu penghasilan utama orang-orang Kudus sampai saat ini. Itu menunjukkan suatu hal kebiasaan-kebiasaan yang harus kita patuhi apabila kita mengikuti seorang ulama, seorang kiai, pemerintah,
yang terkait dengan situasi-situasi tertentu. Nah, sekarang kita menghadapi situasi wabah. Kita harus melakukan satu adaptasi baru. Ini sebenarnya juga terjadi wabah ini pada zaman Sayyidina Umar, ketika di Syam atau Damaskus saat ini, di Suriah, ada 2 wali kota yang saat itu meninggal. Wali kota pertama meninggal karena wabah. Diganti wali kota kedua meninggal juga. Akhirnya digantikan oleh wali kota yang ketiga yang namanya Umar bin As. Amr bin As. Beliau berpidato di hadapan warga, "Wahai wargaku, al-waba kanar." Wabah itu seperti api yang menyala. Maka manusia kita ini, kalian itu adalah bahan bakar. Maka jauhilah, jangan berpencarlah kalian. Pergilah ke tempat yang aman. Berpencarlah ke suatu tempat, jangan berkerumun. Karena api akan menyala kalau kita sebagai bahan bakarnya itu mengumpul. Tapi kalau kita memisahkan diri dari api, maka dengan sendirinya api itu akan padam. Sehingga alhamdulillah pada saat itu Allah menghentikan wabah taun pada saat itu. Karena kepatuhan daripada warga Damaskus, maka Allah menghentikan bala wabah taun sehingga bisa diatasi. Walaupun sebelumnya terjadi banyak yang meninggal, tapi karena kepatuhan kita kepada pemerintah untuk melakukan satu adaptasi yang baru, untuk menjalankan new normal, alhamdulillah, maka Allah akan menghentikan bala tersebut. Pada saat ini juga demikian. Ya. Kebiasaan-kebiasaan kita di masjid pun juga harus kita lakukan suatu hal yang baru. Soft kita perlu kita renggangkan. Kita samping pakai masker. Kemudian yang sakit tidak boleh ke masjid, yang panas tidak boleh ke masjid, dan lain sebagainya. Tidak boleh pakai karpet. Ini adalah suatu kebiasaan baru. Tidak ada pertentangan dengan ajaran Islam. Justru ini harus kita ikuti karena situasinya seperti ini. Karena situasinya memang mengharuskan. Kita harus berpencar, kita harus menghadapi. Ini adalah api. Bahan bakarnya adalah kita semua. Jangan coba-coba kita menjadi bahan bakar. Ini, ya jadi, kita sudah banyak sejarah-sejarah yang perlu kita pelajari, kita ambil manfaatnya, kita ambil hikmahnya. Ada kebiasaan-kebiasaan baru dengan adanya wabah ini adalah cuci tangan, suatu hal yang sudah menjadi dasar daripada ajaran agama Islam. Kita selalu cuci tangan. Kita datang dari pekerjaan, dari luar, dari pasar, dari manapun juga, dari bepergian kita, ketika sampai di rumah jangan lupa cuci tangan. Bahkan Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menyuruh kita untuk berwudu. Kalau perlu kalau sekarang malah bermandi, ganti pakaian, berwudu, minimal cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Itu yang harus kita lakukan. Jangan langsung ketemu dengan anak kita, keluarga kita yang ada di rumah. Ini suatu kebiasaan yang kita lalai. Kita abai dengan kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Ini adalah manfaat yang besar sekali yang bisa kita ambil daripada wabah ini. Kita tidak perlu mengeluh, tidak perlu merasa hidup ini makin susah dengan kondisi seperti ini. Justru inilah bagian daripada pelajaran buat kita, ujian buat kita, agar kita makin baik, makin meningkat kehidupan kita. Yang tadinya kurang jaga kebersihan, kita jaga kebersihan. Yang tadinya cuci tangan sembarangan, sekedar masuk di kobokan gitu, kita pakai air yang mengalir. Kalau perlu pakai disinfektan dan sebagainya. Ini adalah suatu hal yang baru. Yang dulu jarang kita amalkan. Padahal itu adalah ajaran agama kita, ajaran agama Islam yang sudah diajarkan oleh para ulama dalam kitab-kitab beliau, dalam kitab-kitab kuning, dalam kitab-kitab klasik. Tapi kita sering abai, sering meremehkan, sehingga apa yang terjadi sekarang ini adalah wujud daripada peringatan dari Allah, agar kita kembali kepada ajaran agama Islam.
Demikianlah hikmah-hikmah yang bisa kita ambil daripada Idul Adha, dari haji, kurban, sehingga kita memasuki masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal ini. Mudah-mudahan kebiasaan adaptasi kebiasaan yang baru ini akan bisa memberikan manfaat buat kita semua, sehingga Allah segera menyelamatkan kita dari wabah ini, menghilangkan wabah Covid ini, sehingga kita bisa memasuki kehidupan yang baru, yang lebih segar, yang lebih menyenangkan, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan normal kembali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa 'allim wa